Jangan sampai ada oknum-oknum yang akhirnya, oh iya nanti lunas dulu baru bisa dipakai. Ya nggak ada guna, itu bukan membantu itu namanya. Itu bukan membantu masyarakat. Cenderung mereka akan lebih masuk ke jurang kemiskinan. Karena mereka mengandalkan otot bukan otak. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Esteli Taruntuwene mengatakan BPJS jangan mempersulit masyarakat dalam kaitan kepengurusan tunggakan BPJS-nya. Pernyataan ini disampaikan Sri Kandi asal Kabupaten Minahasa Selatan ini saat melakukan komunikasi, sosialisasi dan edukasi tentang obat dan makanan aman bersama masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Kegiatan yang bekerjasama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado berlangsung di sejumlah tempat di Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam pertemuan di beberapa tempat di Kota Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ini, Ketua Komisi 9 DPR RI ini mengatakan, pentingnya masyarakat menyadari bahwa kesehatan menjadi modal utama bagi manusia. Salah satu hal penting yang turut dikemukakan dalam pertemuan tersebut adalah masalah stunting dan dampaknya bagi generasi emas bangsa. Apa penyebabnya? Masalah pola asuh, ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri. Anak-anak stunting bukan dimiliki oleh orang-orang yang cenderung berkekurangan, tapi ada orang yang mampu tapi punya anak stunting. Jadi di sini lebih ke kalau kita bilang penyebab utamanya adalah pola asuh, pola makan, sanitasi, air bersih, jam makan sehat. Saya kira itu dengan yang tadi, bagaimana kita cerdas memilih bahan pangan yang baik untuk kita siapkan makanan untuk kita dan keluarga. Kemudian bagaimana putra-putri kita menyiapkan diri. Kita harus sampaikan kepada putra-putri kita yang memang sudah merencanakan untuk punya anak. Kita harus siapkan mereka harus tahu bahwa ini jangan tiba masa tiba akal. Dia harus mempersiapkan diri sedini mungkin, memeriksakan diri mereka calon ibu dan calon ayah ke dokter sebelum dia ingin untuk punya keturunan. Ya, ketika diperiksakan mereka betul-betul tidak ada sakit, tidak ada infeksi, silakan lanjutkan. Setelah itu kalau berhasil, mari ibu-ibu makan makanan yang sehat. Perhatikan isi piringku. Perhatikan 4 sehat, 5 sempurna. Bagi ibu yang sudah hamil biasanya makan 1 piring harus 2 kali lipat. Ini untuk kesehatan janinnya. Kemudian setelah itu kita harus rutin periksakan diri ke dokter. Untuk ibu-ibu jangan takut badannya rusak karena untuk menyusui. Itu adalah aset, itu butuh perhatian dari orang tua untuk memberikan ASI dari ibu untuk memberikan ASI. Minimal ini 6 bulan ASI eksklusif. Jangan dicampur dengan makanan yang lain atau susu yang lain ya. Gunanya untuk apa? Supaya anak-anak kita, putra-putri kita terhindar dari infeksi, terhindar dari penyakit. Nah setelah itu apalagi yang dilakukan? Dianjurkan sampai 23 bulan. Ibu yang makan yang baik, makan yang bagus supaya betul-betul putra-putrinya sehat. Kemudian apalagi? Selain itu harus perhatikan lingkungan. Lingkungan harus bersih. Bagaimana zaman harus sehat. Jangan 20 meter lagi kita tutup hidung karena bau sangat-sangat menyengat. Mari biasakan kita gunakan nyaman, kemudian kita bersihkan itu, begitu orang lain yang akan gunakan betul-betul dia juga nyaman, dan ketika dia keluar dia juga harus lakukan hal yang sama. Ketika orang menggunakan juga sudah betul-betul bersih ya, jangan sampai ada bau-bau pesing dan bau lainnya. Kemudian apalagi yang Bapak Ibu harus perhatikan, bagaimana air yang ada di sekeliling masalah air bersih. Kalau tidak dialirkan dari pump ya, mungkin masih menggunakan air sumur atau sumur bor. Mari kita periksa air kita apakah layak untuk kita minum. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena ini ada kaitan erat. Anak-anak stunting itu akan menjadi beban Bapak Ibu sekalian dan juga akan menjadi beban negara. Jadi ini jangan sampai ada harap-harap kita nanti ada bonus demografi, tapi bukan bonus yang kita dapatkan, tapi susah yang kita dapatkan. Ya, orang tua susah berat, kemudian pemerintah juga susah. Karena anak-anak stunting itu sudah sesuai yang disurvei ya, diteliti kehidupan mereka sampai mereka dewasa, mereka punya lagi keluarga itu akan sulit sekali. Cenderung mereka akan lebih masuk ke jurang kemiskinan.
karena mereka mengandalkan otot bukan otak. Sementara stunting ini berpengaruh kepada otak mereka, perkembangan otak yang tidak sempurna. Bukan cuma perkembangan tubuh mereka yang pendek, tulang ya, perkembangan tulang. Bukan hanya itu, tapi perkembangan otak. Ini penting bagi kita semua. Mari kita investasikan waktu kita, perhatian kita, kasih sayang kita kepada putra-putri kita, cucu-cucu kita. Sampaikan kepada anak-anak kita yang mau punya keturunan ke depan. Tak hanya itu, persoalan menarik dan sedang mengemuka di masyarakat Minsel saat ini, yakni terkait tunggakan BPJS. Runtu Enek mengatakan pihak BPJS wajib mempermudah dan membantu masyarakat dalam mengurus tunggakan dengan segera mengaktifkan BPJS yang terblokir saat terjadi kesepakatan untuk melunasi tunggakan tanpa perlu menunggu tunggakan harus lunas. Dari Minsel, Sulawesi Utara, Aloysius Petrus, Kasih Kabar for Torang Samua. Jadi yang memang harus menjadi peserta BPJS Kesehatan itu seluruh masyarakat Indonesia. Bayi baru lahir pun ini dia harus jadi peserta. Nah, ada pertanyaan. Banyak orang yang sudah tidak bertahun-tahun ya, tidak bisa melunasi. Nah, seperti apa itu? Nah, ada kebijakan dari BPJS Kesehatan di mana mereka 2 tahun saja ya, 2 tahun. Jadi mungkin kalau dia sudah 6 tahun tidak membayar, dia diwajibkan hanya 2 tahun ya. 2 tahun membayar, tapi itu pun diberikan keleluasaan dan keringanan untuk mereka mencicil. Mereka mencicil, tapi ya dia cicil aja, dia kasih tahu dia kemampuan bayarnya seperti apa tiap bulan. Sampai itu betul-betul lunas. Tapi begitu udah lunas dia harus teruskan ya pembayarannya. Nah, saya minta agar langsung aktif, jangan sampai nanti selesai mencicil baru aktif. Bagaimana kalau dia sakit kasihan? Jadi itu yang kita juga sudah sampaikan kepada Direktur BPJS Kesehatan, agar ketika mereka harus mencicil, begitu dia sudah bayar cicil, sudah ada kesepakatan untuk membayar kemampuan dia berapa yang dia mampu bayar. Nah, di situ udah harus langsung aktif. Itu yang kami minta untuk BPJS Kesehatan laksanakan. Jangan sampai ada oknum-oknum yang akhirnya, oh iya nanti lunas dulu baru bisa dipakai. Ya nggak ada guna, itu bukan membantu itu namanya. Itu bukan membantu masyarakat. Kalau memang memberikan bantuan kepada masyarakat dengan memberikan keringanan untuk mereka mencicil, ketika dia cicil pertama itu sudah harus aktif. Itu yang kita inginkan dilakukan oleh pemerintah. Dari Minsel, Sulawesi Utara, Aloysius Petrus, Kasih Kabar for Torang Samua.